Saat raga ini melangkah ribuan kilometer meninggalkan rumah, jarak bukan lagi sekedar angka di atas peta. Ia menjelma ruang sunyi dalam kepala. Sebuah rasa asing yang pelan-pelan menggelayut di setiap sudut jalan yang belum pernah aku lewati. Aku tiba di bumi ini hanya dengan sebuah koper dan tumpukan angan yang kusimpan rapat. Berjalan di bawah saujana Kazakhstan yang dingin dan tak berujung, aku mulai paham. Mungkin aku melangkah hingga ke ujung dunia bukan untuk tersesat, tapi untuk akhirnya berpas-pasan dengan sesuatu yang selama ini ku cari. Ada pencarian yang tidak melibatkan kompas atau aksara, sesuatu yang abstrak, yang wujudnya pun belum mampu kuteriakkan lewat kata-kata. Seperti mencari pecahan takdir yang tertinggal di suatu tempat, yang membuat jiwaku belum sepenuhnya genap. Setiap kali aku menatap bangku kosong di taman, atau sudut sepi di kota ini, rasanya seperti sebuah undangan, isyarat tanpa suara, bahwa jawaban yang kunanti ada di luar sana, sedang menungguku untuk menjemputnya. Namun, semakin jauh aku melangkah, ruang tanya itu justru semakin lebar. Bagaimana jika apa yang kucari selama ini sebenarnya tidak pernah ada di sini? Bagaimana jika ia justru tertinggal di belahan bumi yang lain, di sebuah koordinat yang bahkan belum pernah kusentuh? Apakah ada sesal karena telah melangkah sejauh ini demi sesuatu yang abu-abu? Pertanyaan itu selalu berbisik kembali, tepat sebelum bisingnya kota diredam sunyi. Pada akhirnya aku memilih untuk merayakan setiap jengkal langkah. Kota ini, gemintang yang tumbuh di langitnya, dan setiap detik kesunyian yang kulalui mengajarkan satu hal. Pencarian ini berharga bukan karena apa yang kutemukan di ujung jalan, tapi karena ia telah berani mengubah caraku memandang semesta. Pemandangan-pemandangan yang pernah aku saksikan di sini mendadak membawaku kembali pada sebuah tanya yang kuperang sendiri, tentang dua raga yang garis waktunya selalu berselisih, seolah semesta sengaja bermain dengan misteri. Mengapa harus ada ruang singkat untuk saling menatap dan berpas-pasan di kala waktu berganti? Sementara di sisa hari yang lain, jarak kembali membentang, memaksa langkah untuk kembali berjalan di atas ketidakpastian yang sunyi. Kadang aku berpikir, apakah bumi ini memang penuh dengan persilangan yang sengaja tak diizinkan untuk bertemu, di mana setiap titik temu hanya menjadi sebuah jeda sementara, sebelum pusaran waktu kembali menyeret kita ke berbagai arah. Kita bergerak di bawah konstelasi langit yang sama, melintasi koordinat demi koordinat yang berbeda. Namun kenapa selalu gagal untuk berada di satu frekuensi yang sama? Mungkin perjalanan ini memang ditakdirkan untuk merayakan keindahan dari hal-hal yang semu. Menikmati detik-detik singkat yang hadir tanpa pernah tahu kapan akan terulang lagi. Dan sebelum layar ini sepenuhnya menggelap, aku memilih merelakan setiap babak yang belum sempat dimulai, dan membiarkan seluruh tanya yang tak terjawab ini pelan-pelan larut bersama bisingnya kota yang berangsur sunyi.